Sekarang dalam pengertian Lina, hidup kekal itu di mana? Di bumi atau di surga? Hidup kekal di mana? Di surga. Di surga. Maka firman-Nya dia katakan demikian di dalam 1 Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada Lina. Dan mereka ini ganti Lina ya. Dan Lina tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut Lina dari tanganku. Ya, dari tanganku. Itu yang dijanjikan sama Tuhan Yesus, dan bukan hanya sekedar janji, tetapi pasti bahwa setiap orang percaya itu menerima hidup yang kekal. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberikan janji, tetapi memberikan kepastian bahwa setiap orang percaya diberikannya hidup yang kekal. Itu Lina. Loh, ketika saya keluar dari iman dan akidah saya yang lama, luang saya datang kepada Kristus Yesus Tuhan yang hidup, satu-satunya dia yang berkuasa atas bumi dan surga, bahkan satu-satunya dia yang berkuasa atas kehidupan manusia. Nah, ngapain saya harus mikirin ke belakang lagi? Emangnya yang dari kemarin itu ada beneran? Kan kagak ada, Lina. Nggak ada. Ya. Itu hanya sekedar bayang-bayang saja, yang dimana sepanjang saya beribadah, sepanjang saya menghafal segala sesuatu yang saya pelajari, saya tidak mengerti akan bagaimana keadaan dia siapa? Saya nggak pernah tahu di mana dia. Wong buktinya ketika saya sholat tahajud, loh, yang datang itu terang yang tidak terhampiri, itu yang datang menjangkau saja saya. Makanya ini yang keren ini, Lina. Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang pikok ngerengek-ngerengek dicari Tuhan, bukan. Itu baru namanya Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Itu yang namanya Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ya. Kenapa? Iya dong. Ya, saya nanti sini orang Muslim takut sama kamu nanti. Enggak. Nah, jadi orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, orang yang mau menjadi pengikut Kristus, itu tidak diajarkan untuk menjadi saksi dusta ya. Tidak diajarkan untuk menjadi saksi dusta. Ingat teman-teman, tidak diajarkan untuk menjadi saksi dusta, tetapi diajak untuk memperkatakan janji iman gitu ya. Sebab kalau yang diajarkan janji dusta itu ya kan tentu itu bukan imannya orang Kristen ya. Kenapa? Secara logika nih Bapak Ibu ya, kalau saudara diajarkan untuk bersaksi, orang yang akan menjadi saksi itu ada 3 yang harus saudara ketahui. Saudara harus berada di tempat kejadian ya, atau di TKP tempat kejadian peristiwa. Saudara mengetahui dan melihat bahwa benar adanya ada kejadian itu baru dinamakan saudara itu menjadi saksi yang benar. Tetapi kalau saudara tidak tahu apa-apa, ya kan uduk, saudara langsung diajarkan untuk bersaksi ini sama-sama. Saudara ini sedang lagi belajar untuk menjadi saksi dusta. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ini banyak juga yang dari mana ini, mu'alaf ini ya. Mu'alaf itu pikirkan baik-baik itu. Saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus secara gratis, saudara lari ngabuburit, malah belajar untuk menjadi saksi dusta. Bagaimana ya? Jangan, itu iya. Tapi saya selalu mengajak buat para mu'alaf, rendah hatilah di hadapan Tuhan dan datang minta ampun. Tuhan mengampuni. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ya,
Tuhan Yesus firman-Nya, dia katakan bahwa Tuhan itu setia. Bahkan firman Tuhan dia katakan Tuhan meninggalkan 99 domba yang ada demi untuk mencari yang satu. Itu membuktikan bahwa cinta dan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu datanglah sehingga firman-Nya digenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ya. Buat para mu'alaf ya, saya mengajak untuk para mu'alaf, datang rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan biarlah firman-Nya digenapi, engkau pasti akan diangkat dan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus sayang Kakak Lina bersama dengan semua orang yang ada di room ya kan. Tapi jujur nih Bunda Hana penasaran, Lina bisa ini enggak? Bisa lancar mengaji? Kayak baca Yasin kayak mana cengkokmu? Penasaran aku ini. Kan cengkoknya harus keren kan ya? Saya dulu bukan saya mengapa, tapi kalau ada macam batangnya mengaji itu saya boleh lagi tidak buta huruf lagi, boleh mengenal lagi begitu. Seperti ya tidak buta huruf, banyak yang muslim buta huruf. Kamu tahu buta huruf? Buta huruf? Buta huruf ini maksudnya nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu membaca Al-Quran. Saya tidak tipu, saya boleh membaca sedikit-sedikit, tapi tidak selancar itu macam Ana. Hananya juga melancarkan, lancar sangat. Ananya juga kan seperti Ustazah, ya Ana. Cuman itu sejak kamu digantung banyak setan menjanjikan kamu. Jadi kamu anak, kamu rasa sudah jadi anak Tuhan, apa perasaan kamu? Ya perasaannya gue lah, yang pertama kan karena belum paham, belum mengerti benar ya. Jadi rasanya itu senangnya itu adalah gue seperti kayak burung yang terlepas dari dalam sangkar. Ada lagunya kan ya. Wahai kau burung dalam sangkar, dapatkah kau menahan siksa? Gua kagak dapat disiksa-siksa ya kan ya. Sekarang terbebas itu ya kan. Kenapa? Terbebas dari perkentut-kentutan ya kan. Terbebas dari datang bulan ya. Akhirnya menjadi mengerti bahwa oh iya bener juga kan. Kalau mau dipikirin ini pakai logika aja ya. Dipikir secara logika. Yang dikatakan Tuhan yang baik, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang, tentu dia nggak akan membuat umatnya itu menjadi kerepotan pada saat umat ini, pada saat pengikut ini ingin bertemu dan berjumpa. Tentunya begitu ya, ini kalau mau dipikir secara logika ya. Jadi akhirnya menjadi mengerti bahwa benar, kalau Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen ini benar-benar Tuhan yang nyata. Yang nyata ya. Tuhan yang nyata akan kasih dan kebaikannya terhadap semua manusia. Tapi saya ada belajar Lana satu tentang Tuhan, jalan-jalan Allah ya Ana. Ada satu lagi ya, kalau dia mengatakan kalau sudah murtad ya satunya murtad itu kan kita tidak boleh tercium daripada surga sudah ya begitu Ana. Apakah daripada tindakan Ana seperti itu? Adakah betulkah ataupun salah? Maksudnya yang kayak mana? Maksudnya setelah seperti meninggalkan kan di dalam Al-Quran itu kan ada dingatakan siapa yang murtad itu bila dia meninggal dia tidak akan sudah menciumkan surga daripada Allah Ta'ala dicakap. Emangnya setelah kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Firman-Nya di dalam Yohanes, ini saya bacakan ya buat Lina ya, supaya Lina semakin dikuatkan ya, dan juga kita semuanya ya teman-teman ya, bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar memberikan janji. Ingat, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberikan janji ya, bukan hanya sekedar memberikan janji, tetapi Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa setiap kita orang percaya akan menerima hidup yang kekal. Sekarang dalam pengertian Lina, hidup kekal itu di mana? Di bumi atau di sorga? Hidup kekal di mana?
Di surga. Di surga. Maka firman-Nya dia katakan demikian di dalam 1 Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada Lina dan mereka ini ku ganti Lina ya, dan Lina tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut Lina dari tanganku ya, dari tanganku. Itu yang dijanjikan sama Tuhan Yesus, dan bukan hanya sekedar janji, tetapi pasti bahwa setiap orang percaya itu menerima hidup yang kekal. Pada Tuhan Yesus putuskan. Putus. Siapa iki mang? Aduh. Saya pengen naikkan anak kamu ya, naikkan. Oh, bukan. Kau yang naik. Orang gua lagi baca Alkitab gimana sih? Saya tidak naikkan, saya punya tangan di sini, nggak ada naikkan apa-apa anak-anak. Terus dia naik, dia lewat mana itu? Gorong-gorong. Oh, siapa tiba-tiba naiknya? Ya. Jadi itu tadi ya.